Karena jujur orang awam pada umumnya, saya sebelumnya ya, melihat halal itu sekedar, oh dagingnya halal, oh ini nggak ada alkoholnya. Padahal halal itu lebih luas dari itu pemaknaannya. Assalamualaikum Mas Lutfi. Waalaikumsalam Mas Daryl. Saya bingung Daryl. kenapa mesti balik ke Indonesia. Karena hidup saya ini agak unik Pak ya. Alhamdulillah. Mungkin perjalanan hidup saya memang alhamdulillah bisa dibilang agak beda. Saya itu dari kecil sampai lulus kuliah, kebanyakan saya tinggal di luar negeri. Karena tugas orang tua juga, saya pernah tinggal beberapa tahun di Mesir, saya pernah tinggal beberapa tahun di Jepang, lalu saya merantau kuliah di Amerika, dan akhirnya saya decide untuk pulang ke Indonesia. Mungkin saya berpikir juga ada faktor pendidikan orang tua. Saya dididik dalam keluarga yang menjunjung tinggi keislaman, menjunjung tinggi nasionalisme juga. Jadi walaupun saya melalang buana, alhamdulillah keluar, tetap aja makannya tempe di rumah. Tetap juga makan sambal. Tetap juga dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi alhamdulillah saya ngomong Indonesia cukup lancar lah ya. Ohio State University. Ohio State University, Pak. Ambil jurusan apa di sana? Saya dulu ambil International Business. Emang udah kecintaan bisnisnya kuat apa gimana sih? Karena latar belakang saya pindah-pindah negara, jadinya saya merasa wah ini kayaknya saya pengen masuk ke ranah dunia bisnis, tapi yang berhubungan sama antar negara gitu Pak. Jadi alhamdulillah sampai sekarang pun kerjaan saya, pengalaman kerja saya berhubungan dengan international business. Dan itu bisa diterapkan di Indonesia. Betul. Jadi setelah saya kuliah di sana, saya merasa itu saya punya kewajiban, Pak. Utang ya. Utang, kayak maksudnya saya bukannya gimana ya? Saya merasa saya bangga jadi orang Indonesia. Saya itu merasa juga punya tanggung jawab sebagai generasi muda untuk bisa membangun Indonesia yang lebih baik. Karena saya berharap pengalaman-pengalaman saya di luar, pendidikan-pendidikan yang saya dapat bisa membantu Indonesia, teman-teman di Indonesia untuk bisa lebih bagus lah, lebih baik ke depannya. Dan saya juga punya mimpi, saya ini dari kampung Mas, saya dari Lombok, orang NTB. Jadi saya tuh dari dulu bermimpi saya bisa balik, give back to my community gitu loh. Bisa membangun kampung halaman saya, bisa membangun Lombok, bisa membangun NTB. Untuk menjadi provinsi yang maju, untuk menjadi kota yang maju, dan alhamdulillah kita lihat progres Lombok belakangan ini udah mulai terekspos ya, sebagai halal tourism juga, mau dibangun MotoGP dan lain-lainnya. Jadi insya Allah gitu. Jadi sekarang fokusnya kemana? Ke retail? Kita fokus di retail Pak, dan kalau bisa dibilang saya ini kan sekarang bekerja di Lulu Group Retail. Lulu ini gerai retail hypermarket yang kantor pusatnya ada di UAE. Kita itu sudah banyak lah di Timur Tengah Pak, ada ratusan jumlahnya. Dan kita itu masuk ke Indonesia kalau bisa dibilang sudah 4-5 tahun. Sebelum pandemi berarti ya? Jauh sebelum pandemi, beberapa tahun sebelum pandemi. Tetapi existence Lulu di Indonesia sudah hampir lebih 20 tahun. Karena kita mempunyai buying office di sini, Pak. Di Indonesia? Di Indonesia. Jadi selama hampir 20 tahun, kita sudah ekspor beberapa komoditas dari Indonesia untuk kebutuhan Lulu di Timur Tengah. Antara lain ada garmen, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada ikan. Jadi bisnis antara Lulu dan Indonesia ini udah berjalan sudah lama sebenarnya. Jadi kayak gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat asal muasalnya buah, sayur dan segala macamnya itu memang langsung dari Uni Emirat atau ada negara pemasok lain yang memang mensuplai ke Uni Emirat? Kalau bisa dibilang emang kita Lulu ini punya buying office di berbagai negara.
Indonesia salah satunya. Jadi kadang kita bisa ada kompetisi internal lah kalau bisa dibilang. Mungkin harga rambutan Indonesia hari ini lagi lebih murah dibandingin Thailand. Jadi lebih banyak ambilnya dari Indonesia. Harga ikan, harga teh dan segala macam. Oke, berarti menerapkan fokusnya ke bisnis retail. Betul. Dan juga konsepnya ini nih, kalau kita bicara masalah Uni Emirat, Dubai dan segala macam. Yes. Karena saya pernah ketemu dengan banyak orang yang pelaku retail di bidang yang sama. Itu mereka bilang begini, Mas Daryl, enaknya adalah orang itu yakin dengan konsep halalnya sendiri. Betul. Nah, kadang-kadang itu membuat orang itu tidak blur ya. Betul. Dalam artian begini Mas Lutfi, ketika orang non-muslim mungkin di Jepang, di Australia atau di negara lainnya bicara masalah halal, satu hal yang terbersih dari mereka adalah ini pasti bersih, sehat, dijaminkan gitu loh. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Mas Lutfi, definisi halal di perspektifnya Mas Lutfi itu seperti apa sih? Kalau kita kaitkan dengan Lulu logistik itu. Oke. Nah, ini pertanyaannya bagus, Mas. Karena jujur orang awam pada umumnya, saya sebelumnya ya, melihat halal itu sekedar dagingnya halal, ini nggak ada alkoholnya. Padahal halal itu lebih luas dari itu pemaknaannya. Halal itu is a lifestyle gitu loh. Dan diterapkan sendiri di Lulu bahwa halal itu tidak sekedar kita tidak jual babi atau kita tidak jual alkohol. Tapi bagaimana kita sanitasi, penerapan karyawan, dan banyak hal-hal lainnya itu yang kita asosiasikan dengan kehalalan, karena halal itu adalah bagian dari gaya hidup. Lifestyle yang memberikan dampak positif kepada orang itu sendiri atau institusi itu sendiri dan lingkungannya. Jadi itu yang Mas Lutfi pilih? Betul. Ada alasan lain nggak kira-kira? Karena to put it simply Pak ya, kalau kita menjalankan hidup dengan halal lifestyle, itu dampaknya itu nggak untuk diri kita, untuk lingkungan juga, untuk orang lain juga, dan untuk kedepannya. Jadi kayak Mas yang bilang tadi kan, nggak hanya makanannya, tapi kebersihannya juga dan lain-lainnya. Oke. Mas Lutfi, Presiden Jokowi sekarang lagi menggiat-giatkannya pergerakan positif untuk pelaku UMKM. Betul. Dan Mas Lutfi juga begitu. Dan juga banyak penggiat ekonomi. Betul. Tapi kan ini semua tidak lepas dari rantai pasok ya. Betul. Dari hulu hingga hilirnya. Betul. Yang notabene itu mereka kepengen satu hal yang jelas. Tentang sertifikasi produk, sertifikasi halal, keterlibatan MUI segala macamnya. Betul. Dari apa yang Mas Lutfi dapatkan di pendidikan ketika berada di Ohio State University, melihat hal itu sebagai sebuah apa sih di Indonesia sendiri? Maksud saya kalau misalnya ini sebuah gebrakan menurut saya malah Pak. Gebrakan. Karena kita udah semakin aware sekarang, sampai ke Pak Jokowi sendiri gitu loh. Ya nggak sih? Kita udah semakin aware betapa pentingnya konsep ini, sertifikasi ini, halal ini, sampai penggerakan dari MUI pun sudah semakin intens, berbeda dari sebelumnya Pak. Saya sendiri punya pengalaman. Saya pernah mendampingi tim MUI Indonesia untuk inspeksi kehalalan RPH Lulu di India. Kita punya RPH daging kerbau di India Pak. Jadi saya mendampingi tim MUI, kita ceklah ke sana. Saya yang nggak ada pengalaman sama sekali, kaget. Kenapa? Karena saya kirain mereka ngecek, ini dipotongnya pakai bismillah, pakai ini orang segala macam baca Al-Fatihah. No, enggak. Semua hal-hal detail dicek sama MUI, Pak. Sampai ini berasnya yang dipakai untuk ngetes, ini bahannya apa, ininya apa, plastiknya kayak gimana, posisinya kayak gimana. Saya langsung terkesima. Kayak Masya Allah, gila maksudnya. Ternyata sedetail itu mereka ngeceknya. Dan itu jujur saya bangga. Karena kan ya walaupun perusahaan Lulu tetap seorang Indonesia, MUI lembaga Indonesia, dan mereka inspect to that extent itu Masya Allah Pak, istimewa Pak. Ya, di awal ini saya memang fokus ke membahas masalah halalnya sendiri ya, ya. Sebelum kita bahas masalah Lulu Group Internasional. Boleh Pak, siap. Nah kemudian masuk ke Indonesia, itu tahun berapa Lulu?
Lulu Group yang mana ya? Ekspornya apa yang yang retailnya apa? Retailnya lebih ke retail sekarang ya. Karena kita operasinya ada 2 lini kan tadi saya bilang. Jadi ada yang emang retail hypermarket kita, ada juga yang ekspor yang udah lama. Yang retail dulu deh. Yang retail dulu ya. Retail kurang lebih dari 5-6 tahunan, Pak. 5 sampai 6 tahun. Yes. Dan sebelumnya memang fokusnya di fokus hanya untuk ekspor ke kebutuhan retail di Timur Tengah. Jadi kalau saya boleh sedikit share juga, Lulu ini emang dibuka di negara-negara Islam, Pak. Jadi mainly pertama di UAE, di negara-negara Timur Tengah, di Mesir, lalu buka di Malaysia, dan lalu buka di Indonesia. Oke. Dan saya cukup bangga. Kenapa? Lulu di Malaysia buka lebih awal dibandingin Lulu di Indonesia. Oke, kita telat lah maksudnya. Lulu Malaysia buka jauh lebih awal. Tapi sampai sekarang jumlah Lulu di Indonesia jauh lebih banyak dibanding Lulu di Malaysia. Kok bisa? Nah, karena Pak, Lulu melihat Indonesia ini a very very potential market. Kita, masya Allah, kita SDM kita bagus, ekonomi kita berkembang, maksudnya kreativitas di sini tinggi, dan itulah bukti konkret bahwa Lulu ini benar-benar willing to invest di Indonesia. Mas bayangin Malaysia, bukannya saya compare negara ya. Tapi juga boleh. Iya, maksudnya Malaysia aja lebih awal cuma ada 2. Kita di Indonesia udah jalan 5, mau 6 sekarang. Dan even lebih spesifik lagi, Mas ya, di masa pandemi orang-orang lain pada tutup gerainya. Kita buka 2 gerai baru. Itu yang saya mau tanya tuh. Maksudnya masya Allah, karena kita melihat ini momentum malah. Dan ini ya Allah, kita mau bantu orang-orang dapat pekerjaan, kita mau bantu orang-orang jual bahan baku, supply dan lain-lainnya. Dan ini kita lihatnya sebagai momentum. Dan itu bukti konkretnya. Mas bayangin sendiri, masa pandemi loh. Orang mungkin kompetitor lain pada tutup tokonya. Kita malah melihat itu sebagai opportunity. And we took it. And we did well, alhamdulillah. Alhamdulillah. By the way, 2020 sempat ada rencana bikin 100 cabang ya di Indonesia ya? Kedepannya. Ke depan. Yes, bukan specifically di tahun 2020, tapi rencana kedepannya kita akan membuka sampai 100 cabang terlebih dahulu. Mas Lutfi, kalau saya ajak Mas Lutfi untuk menggunakan helicopter view ya, apa sih yang mungkin menjadi satu potensi lah? Kok mau gitu loh buat di Indonesia? Apakah mungkin pertimbangannya karena masyarakat muslimahnya terbesar? Betul. Ya, satu di antaranya mungkin itu. Salah satu terbesar di dunia. Apalagi yang mungkin karena secara market antara konvensional dengan syariah ini yang memang mereka punya hulu ke hilirnya menjaminkan produk halal itu kan bersaing pasti dengan yang konven. Apa yang menjadi satu? Kalau Mas bisa lihat datanya sendiri ya, selain kita populasi Islam yang sangat besar, selain kita ekonomi yang berkembang, juga exposure ekonomi syariah itu semakin besar di Indonesia. Banyak orang semakin aware betapa pentingnya halal, betapa pentingnya syariah ekonomi. Bank-bank syariah merajalela. Banyak hal yang berbau syariah yang berkonotasi dengan syariah itu semakin marak di Indonesia. Dan ini nggak usah jauh-jauh, kita lihat MES sendirilah. MES ini semakin menggebrakkan Indonesia dengan kerjasamanya, dengan programnya. Ini simple reason gitu loh. Hypermarket sudah pada mulai berguguran. Beberapa retail lainnya juga sudah mulai nggak sebut brandnya gitu. Nah ini hadir malah buka 2 cabang. Sama pandemi COVID. Di mana aja posisinya? Yang 2 terakhir yang waktu pandemi itu sebenarnya 3 sih. Pertama di Sentul, lalu di Sawangan, dan yang terakhir di Cimone. Itu daerah penyangga semua ya? Iya Pak. Kenapa fokus ke sana? Karena jujur waktu itu kita fokus di pinggiran kota Jabodetabek, karena residential growth itu banyak di daerah situ. Jadi kalau Mas lihat pertumbuhan residensial di Jabodetabek, mungkin di pusat kota sudah
udah mentok. Iya. Tapi perumahan di Depok semakin menambah, perumahan di Bogor semakin banyak, di Tangerang. Jadi kita berusaha nge-cap those new market. Oke, berarti nggak fokus ke para pelaku UMKM lainnya juga bisa terlibat bersama dengan Luli? Menarik Mas mengenai UMKM ya. Jadi kita itu tidak, maksudnya kita tuh bukan berkompetisi dengan UMKM. Kita malah menggait UMKM, Pak. Jadi kalau misalnya Mas ada kesempatan ke Lulu, Mas akan nanti ketemu sektor UMKM di Gerai Lulu. Jadi dan kita banyak utilize UMKM, pelaku UMKM di daerah tersebut. Let's say di Sawangan nih, di Depok. Jadi UMKM di sekitar situ banyak yang jualan di Lulu. Jadi kita juga berusaha menggait para pelaku UMKM karena ini juga kita gak bisa pungkiri bahwa micro businesses itu perlu dijunjung tinggi di Indonesia. Para pelaku bisnis kecil ini harus menjadi ujung tombak bisnis kita ke depannya. Dan saya baru meng-capture ya bahwa ternyata ini sebetulnya bukan rivalitas bagi para pelaku. Betul. Kita harus menggait mereka. Karena agak ngeri juga loh. Yes, maksudnya ketakutan ini kan giant tiba-tiba kesian dong mereka. Nggak mau. Dan yang menarik lagi ya, Mas, ini salah satu achievement buat kita semua. Jadi kita waktu pernah melaksanakan program, kita ekspor produk-produk UMKM untuk kebutuhan Lulu di Timur Tengah. Jadi Mas bayangin, saya misalnya pelaku UMKM nih, mereka merasa saya bisnismen kecil dan segala macam, tapi barangnya mereka bisa dinikmati di Dubai, di negara-negara Timur Tengah. Betapa bangganya mereka jadi pelaku usaha. Wah gila cuy, barang gua masuk di Dubai, di Saudi. It's such an amazing achievement. Gitu loh. Dan itu jujur salah satu achievement juga buat kita sebagai jembatannya gitu. Lulu menjembatani pelaku UMKM di Indonesia untuk bisa ekspor ke Timur Tengah. Karena halal itu tidak hanya sekedar cap di packaging, Pak. Halal itu lifestyle.